Halo semuanya, perkenalkan nama saya Merlin Binu dengan NIM 240101020148. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang jenis cybercrime, cara penanggulangan dan pencegahannya, serta kaitannya dengan Undang-Undang ITE. Cybercrime atau kejahatan cyber adalah segala bentuk aktivitas kriminal yang dilakukan melalui atau terhadap sistem komputer, jaringan, dan perangkat digital. Kejahatan ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, media sosial, aplikasi digital, dan email untuk mencuri data, melakukan penipuan, merusak sistem, atau menyebarkan informasi palsu. Secara umum, cybercrime mencakup berbagai tindakan melanggar hukum seperti penipuan online, pencurian identitas, penyebaran malware, phishing, hacking, serta penyebaran konten ilegal. Kejahatan ini seringkali sulit dilacak karena pelaku dapat menyembunyikan identitasnya dan beroperasi dari lokasi yang berbeda negara. Salah satu bentuk nyata dari kejahatan cyber atau cybercrime yang terjadi di Indonesia adalah kasus penipuan terhadap driver ojek online seperti yang dialami oleh seorang driver Maxim. Dalam kasus ini, pelaku berpura-pura menjadi pelanggan yang memesan makanan dan meminta driver membeli pulsa pribadi dengan janji akan dibayar setelah pesanan diantar. Setelah driver mengeluarkan biaya pribadi, order tersebut dibatalkan secara sepihak. Tidak lama kemudian, pelaku lain yang mengaku sebagai pihak resmi Maxim menghubungi korban dan mengatakan akan mengganti uang driver. Dalam proses komunikasi tersebut, pelaku meminta nomor rekening yang diduga sebagai upaya untuk mengakses informasi pribadi lebih lanjut. Kejadian ini termasuk dalam jenis cybercrime yang disebut phishing. Phishing adalah metode penipuan di dunia digital dengan cara mengelabui korban agar memberikan informasi pribadi seperti data rekening, kode OTP, username, atau password. Pelaku biasanya menyamar sebagai pihak resmi atau terpercaya untuk mendapatkan kepercayaan korban. Dalam konteks kasus ini, pelaku menggunakan media telepon dan identitas palsu sebagai pihak Maxim untuk membujuk korban memberikan informasi rekening pribadi. Tindakan ini dapat dikaitkan dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di antaranya adalah pasal 28 ayat 1, pasal 45A ayat 1 yang mengatur larangan penyebaran informasi penipuan yang merugikan konsumen. Selain itu, jika pelaku menggunakan atau memanipulasi data elektronik korban, maka dapat dikenakan pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat 1 tentang pemalsuan informasi atau dokumen elektronik. Apabila pelaku juga mengakses atau mencoba masuk ke sistem digital korban, misalnya akun aplikasi, maka masuk dalam pasal 30 tentang akses ilegal. Untuk penanggulangan kasus seperti ini, langkah utama yang dapat diambil adalah dengan memberikan edukasi literasi digital kepada para driver agar lebih waspada terhadap modus penipuan digital dan tidak sembarangan membagikan data pribadi. Di sisi lain, pencegahan bisa dilakukan dengan pihak perusahaan. Dalam hal ini, Maxim memberikan
panduan resmi terkait prosedur refund atau pengembalian dana, serta melakukan verifikasi nomor telepon resmi agar mitra tidak tertipu. Pemerintah juga berperan dalam memblokir nomor-nomor pelaku serta memproses laporan penipuan dengan serius. Sebagai kesimpulan, cybercrime seperti phishing dapat merugikan siapa saja, termasuk para pekerja sektor digital seperti driver ojek online. Edukasi, perlindungan data, dan penegakan Undang-Undang ITE secara konsisten menjadi kunci penting dalam memerangi kejahatan cyber di era digital saat ini. Demikian penjelasan saya terkait jenis cybercrime, cara penanggulangan dan pencegahan, serta kaitannya dengan Undang-Undang ITE. Terima kasih.